but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No platform, they can break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait tentang ide bisnis dalam mata kuliah teknopreneurship. Nah, di sini ide bisnis kami yaitu tentang merajut bisnis dengan kerajinan barang bekas yang dipasarkan melalui platform online yang berupa website. Oke, untuk anggota kelompok dari kelompok 8 sendiri, di sini ada saya, Rayman Nabila Bulman. Teman-teman saya juga, di sini ada Tiara Citra, ada Putri, dan ada Maya. Nah, untuk yang pertama, di sini konsep dari bisnis yang akan kami buat nanti, yaitu kami di sini akan memilih bisnis barang bekas, di mana kami akan membuat bisnis dari barang bekas lalu dipasarkan melalui platform online atau berupa website tadi, seperti yang ada di judulnya tadi. Di sini untuk bisnis kami akan membuat bisnis itu dari barang bekas, apapun barang bekas itu nanti kami buat, setelah dibuat kami akan pasarkan melalui website. Boleh? Nah, untuk studi pasar boleh dilanjut untuk Tiara, tolong dijelasin. Ya, baik. Di sini untuk studi pasarnya, nah bisnis yang pertama itu adalah bisnis barang bekas, ini dipasarkan melalui platform online. Lalu untuk potensi pasar, yang pertama itu ada peningkatan kesadaran lingkungan. Jadi semakin banyak konsumen ini tuh bisa sadar akan pentingnya mendaur ulang dan mengurangi limbah. Nah, ini bisa meningkatkan permintaan terhadap produk-produk yang terbuat dari barang bekas. Terus pertumbuhan e-commerce. Jadi dengan meningkatnya penetralisasi internet dan juga kepercayaan konsumen terhadap pembelian online, jadi pasar e-commerce ini itu bisa menjadi platform yang sangat potensial untuk kita itu memasarkan produk-produk barang bekas. Terus yang ketiga, ini kan ada segmentasi pasar yang luas. Jadi bisnis barang bekas ini tuh bisa dapat menarik berbagai segmen pasar, termasuk kayak konsumen itu yang peduli akan lingkungan, terus pencari nilai, atau mereka itu yang sedang mencari keunikan dan kerajinan tangan. Untuk pesaing utamanya, yang pertama ini ada pelaku industri e-commerce besar. Jadi, platform besar seperti SD, eBay, dan juga Amazon itu telah menawarkan ruang-ruang untuk menjual barang bekas gitu. Jadi, mereka itu memiliki basis pelanggan yang besar untuk infrastruktur yang kuat. Terus yang kedua, di sini ada penjual lokal dan pemasok kecil. Jadi, usaha kecil dan menengah yang fokusnya itu pada penjualan barang bekas secara lokal itu dapat menjadi pesaing, terutama dalam hal kita tuh menjangkau pasar lokal dan juga kita menawarkan koneksi yang lebih langsung dengan pelanggan. Terus di sini ada peluang. Yang pertama itu ada inovasi produk. Jadi peluang untuk kita mengembangkan produk-produk ini itu yang unik dan berbeda. Jadi kita bisa menawarkan solusi yang kreatif untuk limbah, itu kan bisa menarik minat pelanggan yang lebih luas. Terus yang kedua dari peluang ini adalah jangkauan pasar global. Jadi dengan menggunakan platform online, bisnis barang bekas itu bisa menjangkau nih pelanggan di seluruh dunia. Jadi bisa meningkatkan potensi penjualan dan ekspor merek. Yang ketiga ada kolaborasi dengan pelaku industri terkait. Jadi kita tuh kerjasama dengan organisasi atau merek lain yang memiliki visinya yang sama sesuai dengan yang kita buat gitu untuk memperluas jangkauan dan juga memperkenalkan produk ini kepada audiens yang lebih luas. Terus untuk tantangan di sini tantangannya yang pertama persaingannya tuh sengit. Jadi persaingan yang ketat itu sama penjual lain di platform online itu bisa membuat sulit membedakan diri dan menarik perhatian pelanggan gitu. Yang kedua adalah
logistik dan pengiriman. Jadi kita mengatur logistik dan pengiriman produk barang bekas dengan biayanya itu yang efisien. Dan juga kita kayak memastikan keamanan pengirim itu dapat menjadi tantangan gitu, terutama ketika kita menangani barang-barang yang unik dan juga rapuh. Terus yang terakhir tantangan ini ada penerima konsumen. Jadi walaupun kesadaran akan pentingnya daur ulang itu meningkat, tapi masih ada stigma terkait dengan barang bekas. Jadi ini nih kayak meyakinkan konsumen agar kualitas dan nilai produk itu bisa menjadi tantangan, terutama dalam persaingan dengan barang-barang baru. Selanjutnya, analisis SWOT. Oke, di analisis SWOT ini, yang pertama itu ada kekuatan. Jadi kreativitas dan inovasi, kemampuan untuk kita menciptakan produk unik dan juga kreatif dari barang-barang bekas. Itu bisa menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan bagi kami gitu. Terus yang kedua adalah daur ulang untuk keberlanjutan. Jadi kesadaran akan keberlanjutan dan pentingnya daur ulang itu meningkat. Jadi memberikan nilai tambah pada produk yang mau kita pasarkan. Terus yang ketiga dari kekuatan ini itu adalah jangkauan pasar global. Jadi melalui kita buat platform online, bisnis kita itu lebih berpotensi menjangkau pasar yang global tanpa batasan geografis. Terus di sini ada kelemahannya. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Jadi kan karena kita ini usaha kecil, itu memungkinkan menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia atau keuangan sama infrastrukturnya, yang mana itu bisa membatasi kemampuan kita untuk mengembangkan dan memasarkan produk dengan efektif. Gitu. Terus yang kedua, kelemahannya itu adalah ketergantungan pada logistik. Jadi kita memiliki kendala dalam mengatur logistik dan juga pengiriman barang bekas, yang mana dengan biaya yang efisien dan juga memastikan keamanan pengiriman. Terus untuk peluangnya, di sini yang pertama, pertumbuhan e-commerce. Jadi pertumbuhan pasar e-commerce ini kan memberikan peluang untuk kita itu memperluas jangkauan dan juga meningkatkan ekspor produk. Terus yang kedua ada kesadaran lingkungan yang meningkat, yang mana kesadaran konsumen akan pentingnya dan keberlanjutannya untuk menciptakan permintaan yang terus meningkat untuk produk yang ramah lingkungan. Terus yang ketiga ada kolaborasi dengan pelaku industri terkait. Jadi kerjasama dengan merek lain yang memiliki visi serupa tentang keberlanjutan daur ulang itu kita supaya pasar kita tuh lebih luas. Terus yang terakhir ini ada ancaman, yang mana ancaman ini yang pertama pesaing yang ketat, terus yang kedua ada stigma terhadap barang bekas, dan yang terakhir itu ada perubahan kebijakan atau regulasi. Jadi perubahan dalam hal kayak terkait lingkungan dan daur ulang yang mempengaruhi biaya produksi atau distribusi itu kan bisa menghambat pertumbuhan bisnis. Oke, itu tadi terkait tentang konsep bisnis dan juga studi pasar analisis SWOT dari bisnis yang akan kami buat nanti. Untuk selanjutnya di sini ada analisis kelayakan finansial yang akan dijelaskan oleh Patriana. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk menganalisa analisis kelayakan finansial ini kita perlunya estimasi biaya awal, laba bersih, arus kas, terus sama pengambilan investasi. Nah, untuk pertimbangan juga kita butuh rincian untuk mengembangkan produk ini. Yang pertama di sini ada estimasi biaya awal. Nah, jadi dari kelompok kami ini menyiapkan buat pembelian bahan baku dan peralatan ini, kami menyiapkan uang kurang lebih itu 2 juta, terus untuk pembuatan website 1 juta, terus untuk biaya pemasaran awal, nah ini nih kayak misalnya endorse itu di media sosial, itu kami nyiapin duit 500.000, terus biaya transportasi dan pengiriman 500.000, sama biaya lain-lainnya itu seperti kemasan, label, sama peralatan lainnya itu 300.000. Nah, total untuk estimasi biaya awal itu 4.300.000.
Nah, untuk proyeksi pendapatannya, rata-rata itu produk kami itu harganya 50, tapi tergantung sama ukurannya. Ada yang di bawah 50, ada yang di atas 50, tapi rata-ratanya untuk produk kami harganya 50.000. Nah, untuk rata-rata penjualan bulannya, bulan pertama itu kami mengeluarkan 20 unit dulu. Nah, nanti setelah tiap bulannya itu bakalan ada 10% penaikan gitu barangnya. Jadi setiap bulan bakal kami taikin gitu. Tapi untuk bulan pertama kami nyiapin 20 unit dulu. Nah, buat laba bersihnya itu pendapatan bulan pertama kami merinci sebesar 1 juta. Nah, laba kotornya itu udah diasumsikan 50% dari pendapatan itu sekitar 500.000. Nah, buat pengeluaran bulanan kami asumsikan 30% dari pendapatan, jadi 300.000. Jadi laba bersih bulanannya itu 200.000. Nah, buat proyeksi laba bersih bulanan dengan peningkatan penjualannya itu jadinya 220 sampai 242.000. Untuk selanjutnya ada pengembalian investasi atau ROI. Nah, untuk menghitung pengembalian investasi, kami ini menyiapkan laba bersih terhadap biaya awal. Jadi ROI bulanannya ini sekitar 4,65% atau sekitar 200.000 sampai 4.300.000. Nah, itu buat untuk bulan pertama. Jadi buat proyeksi ROI bulanannya ini bakal meningkat setiap per bulannya. Dan untuk sumber pendanaannya kami berawal dari iuran dulu untuk produk yang akan kami buat. Oke, itu tadi analisis kelayakan finansial yang telah dijelaskan oleh Putri Yuliana. Untuk selanjutnya di sini masuk ke strategi pemasaran, solusi tantangan, dan rekomendasi potensi keberhasilan yang akan dijelaskan oleh Maya Syafitri. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini yang pertama ada optimasi SEO, yaitu Search Engine Optimization, yaitu di sini kita memastikan situs web bisnis muncul di hasil pencarian teratas ketika calon pelanggan mencari produk-produk kerajinan dari barang bekas. Ini dapat dicapai menggunakan kata kunci yang relevan, konten berkualitas, dan memperbarui situs web secara teratur. Yang kedua ada pemasaran konten. Kita membuat konten yang menarik dan bermanfaat tentang daur ulang. Lalu kita bisa berupa blog, artikel, tutorial, atau video yang memperlihatkan proses pembuatan produk dan memberikan inspirasi kepada pelanggan. Yang ketiga ada pemanfaatan media sosial. Kita di sini memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Pinterest untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang keempat, ada kemitraan dengan influencer. Di sini kita dapat berkolaborasi dengan influencer atau tokoh industri yang memiliki audiens yang relevan dengan produk kerajinan barang bekas. Mereka dapat membantu memperkenalkan produk kepada audiens mereka melalui ulasan, konten sponsor, atau promosi khusus. Lalu yang kelima itu ada personalisasi dan kustomisasi. Di sini kita menawarkan opsi personalisasi atau kustomisasi produk kepada pelanggan. Ini memungkinkan pelanggan untuk memiliki pengalaman yang unik dan membuat produk yang sesuai dengan preferensi dan gaya mereka sendiri. Lalu yang keenam ada teknologi augmented reality atau AR, memanfaatkan teknologi AR untuk memberikan pengalaman interaktif kepada pelanggan. Misalnya, memungkinkan pelanggan untuk melihat bagaimana produk akan terlihat di ruang mereka menggunakan fitur AR. Lalu yang ketujuh itu ada penawaran dan promosi khusus. Di sini kita mengadakan penawaran khusus atau diskon atau promosi yang terbatas untuk mendorong pembelian dan membangun kepercayaan pelanggan. Ini bisa berupa penjualan flash atau hadiah gratis atau diskon untuk pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Lalu yang kedelapan itu ada pelayanan pelanggan yang unggul. Di sini kita memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa dengan respon cepat terhadap pertanyaan atau masalah pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas merek.
Selanjutnya di sini ada solusi tantangan. Di sini ada beberapa langkah untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Yang pertama ada inovasi produk. Terus mengembangkan produk-produk yang inovatif dan menarik untuk membedakan diri dari pesaing dan menarik perhatian pelanggan. Lalu yang kedua itu diversifikasi pemasaran. Di sini kita melakukan diversifikasi strategi pemasaran untuk mencapai berbagai segmen pasar dan meminimalkan ketergantungan pada satu saluran pemasaran. Lalu yang ketiga itu ada edukasi konsumen. Di sini kita mengedukasi konsumen tentang manfaat dan nilai dari produk barang bekas serta mengatasi stigma yang terkait dengan produk ini melalui konten edukatif dan informasi. Yang keempat ada kemitraan strategi. Di sini kita membangun kemitraan strategi dengan pelaku industri terkait dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan eksposur merek dan akses ke pasar yang lebih luas. Lalu ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Di sini menjadi fleksibel dan adaptif terhadap perubahan dalam pasar dan regulasi serta siap untuk menyesuaikan strategi bisnis sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu rekomendasi potensi keberhasilan bisnis. Di sini ada fokus pada kreativitas dan keberlanjutan. Di sini kita memanfaatkan kreativitas dalam pembuatan produk yang unik dan berbeda, serta menekankan komitmen terhadap keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis. Lalu di sini kita optimalisasi strategi pemasaran. Di sini menggunakan sebagai berbagai strategi pemasaran yang efektif seperti CEO tadi dan pemasaran konten dan media sosial untuk memperluas jangkauan dan menarik pelanggan potensial. Lalu selanjutnya ada personalisasi dan kustomisasi. Di sini kita memberikan opsi personalisasi produk kepada pelanggan untuk menciptakan pengalaman yang unik dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Lalu yang terakhir ada fokus pada kualitas dan layanan pelanggan. Di sini kita menempatkan kualitas produk dan pelayanan pelanggan sebagai prioritas utama untuk membangun kepercayaan pelanggan dan membangun merek yang kuat. Oke, jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan tadi, bisnis kerajinan barang bekas ini akan kami pasarkan platform online yang memiliki potensi besar untuk kesuksesan, di mana ini terdapat peluang yang signifikan di pasar yang didorong oleh peningkatan kesadaran akan keberlanjutan dan pertumbuhan e-commerce. Nah, tapi di lain itu juga bisnis ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang sudah dijelaskan oleh Mayang tadi, termasuk persaingan yang ketat dan stigma terhadap barang bekas. Namun dengan strategi pemasaran yang efektif dan komitmen juga terhadap kualitas produk dan juga pelayanan pelanggan tadi, bisnis ini dapat mencapai keberhasilan yang signifikan. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 8 dari teman-teman yang hadir di sini yang sudah membersamai kelompok 8 dari kelompok lain juga. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, Yeni. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan, saya Yeni Sylvia dari kelompok 2 untuk mata kuliah Teknoprehensip ini. Nah, pertanyaan saya, jadi untuk kita hampir sama terkait dengan barang bekas, tapi beda kalau misalkan di tempat Rema itu tentang kerajinan kan, membuat produk kerajinan. Kalau kami berbagi saja gitu. Nah, produk apa yang bakalan dijual dari kelompok ini gitu, dari bisnis ini? Terima kasih. Oke, terima kasih ini atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya kami tampung dulu ya. Untuk selanjutnya boleh disilakan Intan untuk pertanyaannya.
Ya, aku mau tanya ini apa? Kenapa sih kalian memilih ide bisnis ini? Udah, cukup. Oke, terima kasih Intan. Untuk selanjutnya dari teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan lain? Cukup. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin masih ada pertanyaan. Di sini Rema langsung jawab aja pertanyaan dari Yeni. Untuk pertanyaannya tadi, kan ini apa namanya bisnisnya terkait tentang kerajinan. Tadi Yeni bilang bahwa bisnisnya sama kayak kelompoknya Yeni, cuman di sini punya kami kerajinannya. Nah, produk apa sih yang bakal kami jual dalam bisnis ini? Kan ini terkait kerajinan ya, dan kami ngambilnya kerajinan dari barang bekas. Jadi dari kami di sini barang bekas apa aja yang bisa kami buat kerajinan itu yang bakal kami jual. Contoh, misalkan nih, kami bisa ngambil dari botol-botol bekas itu, kami buat gimana caranya supaya itu bisa dibuat misal jadi tempat pensil gitu, tau kan yang kayak buletan gitu, tempat tapi bukan kotak pensil. Nah, kayak gitu bisa. Pokoknya dari apa aja barang bekas yang ada, yang kami dapat, itu nanti bakal kami buat kerajinan dan itu yang bakal kami jual, gitu. Gimana ya ini atau apa masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oh, jadi barang bekas itu bisa apa aja ya? Iya, benar. Bisa apa aja. Oke, terima kasih. Ini kami mengambil beberapa barang bekas yang itu bisa dibuat kerajinan. Semua barang bekas sih, gitu. Terima kasih kembali ini. Untuk pertanyaan dari Intan ya tadi, kenapa sih kita memilih ide bisnis ini? Mungkin untuk pertanyaan dari Intan bisa dijawab oleh rekan saya yang lainnya. Ya, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Intanaya. Kenapa sih kelompok kami itu milihnya ide bisnisnya tentang kerajinan dari barang bekas? Mungkin kita terinspirasi dari ngelihat kan banyak barang bekas itu yang cuma dibuang aja gitu. Jadi kami berpikirnya karena banyak nggak dimanfaatin kan, apalagi banyak barang bekas tuh bisa dibuat kerajinan-kerajinan yang unik dan bisa misalnya ditaruh di pajangan gitu. Makanya dari hal itu, dari permasalahan yang kayak barang bekas banyak itu, jadi kami ngambil idenya itu. Jadi kita buat kerajinan tangan dan kita buat platform website yang mana nanti mereka tuh bisa ngelihat gitu loh, bisa ngelihat apa-apa aja sih yang kita buat, kalau misalnya mereka tertarik, mereka bisa beli gitu. Mungkin cukup. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga teman-teman yang lain bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kami jelaskan. Terima kasih dari kami dan terima kasih juga untuk beberapa kelompok yang sudah membersamai kelompok 8 dalam presentasi ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.